Halo semua, nama aku Lana Kastrapati Madawi dari Media Jurnalistik Kelas F UPI Veter Jakarta. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin hoax dan misinformasi. Bagaimana sih media massa menghadapinya? Kamu pernah nggak sih dapat berita heboh di berita tapi ternyata palsu, atau baca informasi ternyata menyesatkan? Nah, itu tuh yang disebut sama hoax dan misinformasi. Di era digital ini banyak banget berita yang menyebar secara luas dengan cepat, tapi itu belum tentu semuanya benar. Tapi bagaimana sih media massa menghadapinya? Yuk kita bahas. Jadi sebelum kita bahas lebih detail, aku bakal ngejelasin nih apa itu hoax dan misinformasi. Yang pertama itu ada hoax. Jadi hoax itu menurut Septiaji Eko Nugroho, hoax adalah informasi yang dibuat dengan sengaja dan disebarluaskan untuk menipu atau menyesatkan para masyarakat luas. Hoax itu seringkali mengandung unsur kebohongan atau yang disengaja maupun berita-berita palsu, rumor, atau klaim yang tidak berdasar. Sedangkan misinformasi menurut Clarwald dan Hussein dalam laporan Information Disorder merujuk pada penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan tanpa niat jahat. Dalam hal ini tuh individu atau entitas yang menyebarkan informasi itu percaya kalau berita yang diberikan ke masyarakat itu luas itu benar, tapi ternyata kenyataannya itu salah. Berita tersebut adalah tidak benar atau hoax, tapi tidak ada niat jahat yang mau diungkapkan. Selanjutnya itu ada perbedaan utama antara hoax dan misinformasi. Kalau hoax itu tuh disebarkan kepada masyarakat luas itu dengan sengaja dan dirancang untuk menipu, sedangkan misinformasi itu dapat disebarkan tanpa niat jahat kepada masyarakat luas. Selanjutnya kita bahas bagaimana hoax dan misinformasi dapat menyebar. Menurut David M. Lajazer pada tahun 2018 dalam jurnal The Science of Fake News, ada 3 faktor, yaitu clickbait, media sosial, dan kurangnya literasi digital. Nah, clickbait itu apa sih? Clickbait itu tuh judul berita yang dibuat berlebihan sama media massa. Yang kedua, media sosial. Pasti tuh setiap hari kita bakal membuka media sosial seperti TikTok, Instagram, atau Twitter. Nah, kebanyakan tuh orang-orang tuh cuma membaca judulnya aja tanpa membaca isinya berita itu apa. Nah, yang ketiga itu ada kurangnya literasi digital. Banyak banget orang yang belum terbiasa mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Seperti yang aku bilang tadi, orang-orang tuh hanya membaca judul saja tanpa membaca isi beritanya. Nah, itu tuh bisa terjadi misinformasi. Selanjutnya, lalu bagaimana sih media massa menghadapi hoax dan misinformasi? Berikut tuh ada beberapa langkah yang mereka lakukan. Nah, menurut Ilka Foch dan Tom Rosenthal dalam buku The Elements of Journalism, ada 5 faktor, yaitu yang pertama itu ada verifikasi fakta. Jurnalis melakukan pengecekan sumber sebelum menerbitkan berita. Para jurnalis bisa mengecek sumber fakta atau verifikasi fakta dengan melakukan wawancara atau pengecekan data secara digital. Dan yang kedua, itu ada bekerjasama dengan fact checker. Media massa bekerjasama dengan organisasi seperti Mavindo atau Cek Fakta untuk melawan hoax. Banyak sekali media-media yang sudah bekerjasama dengan fact checker seperti Detik dan Kompas. Dan yang ketiga yaitu ada edukasi publik. Banyak banget media massa kini memiliki rubrik khusus untuk mengedukasi masyarakat tentang hoax dan misinformasi dengan cara menerbitkan berita untuk mencegah hal tersebut, yaitu hoax dan misinformasi. Dan yang keempat ada menggunakan teknologi AI. Beberapa media menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk mendeteksi pola berita palsu. Dan yang kelima yaitu memperbarui berita dengan klarifikasi. Jika ada informasi yang salah atau tepat atau kurang tepat, media massa bertanggung jawab untuk memberikan pembaruan atau koreksi secara transparan. Contohnya, media besar seperti The New York Times pernah melakukan pembaruan data dengan klarifikasi dengan menaruh label, yaitu correction atau update jika ada perubahan informasi. Yang terakhir, apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita mau membaca berita atau menemukan berita palsu atau hoax pada platform media digital? Yang pertama itu cek sumber berita. Pastikan berita yang kalian baca itu berasal dari media terpercaya. Media terpercaya itu seperti Kompas, Sindonews, atau media seperti Detik. Dan yang kedua itu jangan mudah percaya dengan judul sensasional. Jadi banyak banget media massa yang sekarang itu menyertakan judul yang dilebih-lebihkan pada sebuah berita.
Jadi itu kita harus membaca beritanya dulu sebelum membagikannya. Dan yang ketiga yaitu menggunakan situs fact checking seperti Cek Fakta, Turnback Hoax, dan Snopes. Dan yang terakhir itu bisa laporkan hoax. Jadi kalau kalian menemukan berita yang palsu atau hoax, itu kalian bisa langsung laporkan ke platform media sosial atau ke otoritas terkait. Jika kalian menemukan, contohnya seperti kalian menemukan berita palsu di melaman Kompas, maka kalian harus melaporkan kalau berita palsu itu atau hoax itu kepada Kompas karena itu adalah otoritas terkait. Hoax dan misinformasi adalah ancaman bagi masyarakat, tapi kita bisa melawannya dengan lebih giat membaca dan sering literasi digital dan untuk mengenal yang mana berita palsu dan mana yang misinformasi. Sekian dari saya, terima kasih.